لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah salat Idul Adha, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, pada hari yang sangat mulia ini, di pagi yang cerah ini, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita napas, Allah yang memberikan kita kehidupan, dan Allah lah yang memberikan kita nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat panjang umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan salah satu sunnah sangat-sangat muakkad, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha di tempat, di masjid yang sangat mulia ini. Mari kita syukuri, terutama juga nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa nikmat Islam dan nikmat iman ini, kita tidak akan bisa sampai duduk bersilaturahim, berta'abbud kepada Allah di tempat yang sangat-sangat mulia ini. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Adha, dan begitu juga di seantero dunia umat Islam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, di samping juga dalam kondisi kita sangat-sangat memprihatinkan ini. Bagaimana? Karena kita ketahui saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita saat ini, beberapa hari yang sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya kena ataupun masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya musibah. Ini jelas adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Apakah manusia, apakah orang yang beriman, apakah orang yang muslim begitu aja mengatakan bahwa mereka beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala?
Yang artinya setiap orang yang beriman, setiap orang muslim, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ujian kematian, ujian penyakit, ujian kekurangan harta. Sebagaimana juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti, mari kita dengar, mari kita lihat, mari kita perhatikan firman Allah ini. Dan kami pasti akan menguji kamu. Walanabluwannakum, memberikan bala, memberikan musibah. Pasti kami akan menguji kamu dengan apa? Dengan sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut, bukan banyak. Sekarang bagaimana kita lihat rasa takut kita terhadap yang namanya pandemi ini, COVID-19 ini. Kita jaga protokol kesehatan, kita pakai masker, kita jaga jarak dan sebagainya. Ini Allah uji ketakutan kita ini. Dan juga ketakutan apa? Ketakutan kita takut dengan rezeki kita, ketakutan kita takut dengan harta benda kita. Yang mana dengan kondisi pandemi ini kita lihat bagaimana kondisi ekonomi kita. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut. Baik itu rasa takut tentang musibah, ujian yang Allah berikan, dan juga rasa takut tentang ekonomi yang kita rasakan saat ini. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya minal khawfi wal ju', sedikit musibah, apa? Kelaparan. Ini juga kena faktor ekonomi. Karena mungkin pada saat ini kita susah di dalam berusaha, susah di dalam berdagang. Karena penyakit ini, karena kondisi ini, Allah menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan sedikit harta benda, wa naqsim minal amwal, dengan sedikit harta benda. Ini benar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, ujian juga apa? Jiwa, kematian. Kita lihat sekarang tetangga kita, saudara kita. Berapa banyak sekarang yang Allah telah panggil, dicabut harta nyawanya, kembali ke rahmatullah. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasamarat, dan buah-buahan, ini juga termasuk harta benda. Semua ini ujian. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembiralah bagi orang-orang yang sabar menghadapi semua ujian itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Adha tidak lepas dari sejarah ataupun cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah termasuk salah seorang nabi yang sangat banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian nabi ada yang namanya ulul azmi. Nabi-nabi yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Nuh, dan juga termasuk Nabi kita Ibrahim alaihi salam yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang disebut juga Khalilullah, kekasih Allah, yang dalam Al-Quran juga disebut dia sebagai uswatun hasanah, termasuk juga uswah kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan juga kita sering menyebut nama Nabi Ibrahim di dalam sholawat Ibrahimiyah yang sering kita ucapkan di setiap sholat yang kita laksanakan. Tingginya derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena dia lulus dengan berbagai ujian yang Allah berikan kepadanya. Baik ujian dari bapaknya, kita ketahui semua,
Bagaimana bapaknya yang sangat tidak menerima dakwahnya, malah dia sebagai pembuat patung yang disembah oleh kaumnya. Tetapi dia apa? Tetapi dia sabar. Malah dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berkata, qala salamun alaik, sa'astaghfiruka laka rabbi innahu kana hafiya. Wahai bapakku, saya memohon keselamatan bagimu, dan saya juga akan memintakan ampun dari Tuhanku untukmu, karena Tuhanku sangat menyayangiku. Dengan begitu pun dia sabar mendoakan bapaknya. Belum juga ujian dari kaumnya, yang mana dengan dakwahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ketahui bersama, dicoba dibakar oleh kaumnya. Tetapi bagaimana? Karena kesabarannya, karena tingginya ketaatannya kepada Allah. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Firman Allah, wahai api, kuni bardan, jadilah dingin, wa salaman, jadilah selamat Nabi Ibrahim dari api tersebut. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad SAW juga banyak ujiannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita yang hidup saat ini, yang musibah ini sudah lebih dari setahun kita rasakan. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak boleh bersuudzon kepada Allah. Bagaimanapun ujian, Allah lah yang memberikan. Musibah, Allah lah yang mengujikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan dalam kesempatan khutbah yang baik ini? Tidak ada gunanya khutbah kalau cuma tidak memberikan solusi. Apa yang harus kita lakukan, para hadirin wal hadirat? Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita tidak bisa menyalahkan diri kita juga, apalagi kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ainul qurban, qurban itu artinya mendekatkan. Qarraba yuqarribu qurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Allah Muhammad Ibrahim alaihissalam, saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh pun dia untuk menyembelih anaknya, dia mau. Sedangkan sebelumnya berapa banyak ujian yang Allah berikan kepadanya. Ini karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ini, jangan kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan masjid. Ini masjid sangat penting sekali. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita dengarkan pemerintah mencabut larangan untuk menutup masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sesuatu yang perbuatan zalim kalau sampai ada orang yang menutup masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, ingat, siapakah orang-orang yang memakmurkan masjid? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang tidak mau memakmurkan masjid berarti tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas shalah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Tidak ada gunanya kita sholat di rumah kalau kita tidak mau memakmurkan masjid. Wa ataz zakah. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang wajib
mengeluarkan zakat. Orang yang gemar mengeluarkan zakat tapi tidak mau memakmurkan masjid, tidak ada gunanya zakatnya. Walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid tidak takut kecuali kepada Allah. Ini musibah. COVID-19 ini adalah datangnya dari Allah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus menjauh dari Allah? Kenapa kita harus menjauh dari masjid-masjid Allah? Walam yakhsha illallah. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang mengaku beriman tadi, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Mereka itulah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Allah yang berkata, Allah yang menjamin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut dengan corona? Kalau seandainya sudah azal, Allah memberikan hidayah kepada kita surganya. Kalau seandainya sudah azal, sudah waktunya kita dipanggil Allah, Allah memberikan hidayah kepada kita. Jelas surga Allah menanti. Amin ya rabbal alamin. Ini satu. Kondisi saat ini, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang jalannya selain kita beribadah, kita banyakkan ibadah, kita juga tidak menjauhi rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, yang mesti kita perhatikan apa? Tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah terhadap semua keadaan. Jangan kita mengucapkan alhamdulillah ketika kita diberi nikmat, ketika kita diberi uang, ketika diberi kita kesehatan. Tetapi kita juga mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwasanya musibah ini adalah untuk mengangkat derajat. Musibah ini adalah untuk menghapuskan dosa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tanda syukur kita pada saat ini Idul Adha ini apa? Allah memberikan kita nikmat. Yang khususnya mungkin yang hadir pada kesempatan yang baik ini di masjid ini ataupun di ruangan di luar masjid, Allah memberikan kita nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Timingnya, waktunya Idul Adha ini Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, alhamdulillah. Mungkin saudara kita sekarang dalam isolasi mandiri, mungkin saudara kita sekarang ada di rumah sakit, mungkin saudara kita sekarang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tanda kita syukur kita kepada Allah. Apa? Fasholli li rabbika. Yang pertama apa? Sholatlah untuk Tuhanmu. Kita alhamdulillah sholat kita Idul Adha. Alhamdulillah Idul Adha kita sholat di tempat yang sangat mulia ini. Yang mana kita lihat beberapa tempat dari saudara-saudara kita tidak melaksanakan Idul Adha. Itu terserah mereka. Yang mungkin mereka lebih menjaga. Tetapi ingat, rumah Allah adalah rumah yang sangat suci. Fasholli li rabbika, maka sholatlah untuk Tuhanmu. Yang kedua apa? Wanhar, maka sembelihlah, maka berkurbanlah.
Jadi pada kesempatan yang baik ini, saya selaku khutbah mengajak yang berkelebihan harta, man lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ini ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Barang siapa mendapatkan kelapangan harta, ada uang pada hari ini di sekitar harga kambing, dia tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat-tempat sujud kami, jangan mendekati masjid-masjid kami, jangan mendekati musola-musola kami, yang artinya tidak ada gunanya sholat kamu kalau tidak mau berkorban, sedangkan dia mempunyai keluasan harta. Masalil rabbika walhar, maka sholatlah untuk Tuhan dan berkorbanlah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tidak meminta supaya kita mengorbankan anak kita seperti baginda Rasulullah SAW, baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah tidak menyuruh kita untuk mengorbankan anak kita. Allah tidak menyuruh kita untuk mengeluarkan seluruh harta kita. Allah tidak menyuruh kita untuk mengeluarkan untuk seharga mobil kita, seharga rumah kita. Tetapi Allah menyuruh kita hanya untuk mengeluarkan pada saat waktu yang sangat mulia ini hanya senilai 1 ekor kambing. Hanya senilai 1 ekor kambing, 1 ekor domba, 1 ekor kibas. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi ingat, kalau kamu kufur, kamu banyak uang, kamu banyak harta, tetapi kamu tidak mau berkorban, kamu tidak mau mengeluarkan zakat, kamu tidak mau berinfak dan sedekah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Inilah 2 poin ini yang penting sekali kita ingatkan. Yang pertama adalah mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik itu memperbanyak amal ibadah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kondisi ini tidak ada lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang saat ini tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dekat dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Ini sudah sunnah alam, sunnah Allah. Kita dekat kepada Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Kita selaku orang yang beriman, orang yang muslim, yang percaya kepada Allah. Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan kematian. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti akan menjaga kita. Yang kedua tadi apa? Marilah kita selalu bersyukur terhadap nikmatnya, baik itu nikmat yang kita rasakan mungkin enak, ataupun nikmat yang mungkin kita rasakan kurang enak, termasuk ujian-ujian dan musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Bapak Syekh Sholihin disebutkan di situ, beri gambarlah buat orang-orang yang sabar. Sabar dalam arti kata bukan berpangku tangan, bukan tidak mau berusaha, tetapi sabar di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dan juga bersyukur kepada semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.